Ya, Saya ucapkan terima kasih untuk kepada Prof. Iwan selaku dosen pengempu untuk mata ya, kuliah ini dan juga sama-sama juga. rekan-rekan sekalian. Semoga keadaan sehat selalu. Baik, pada hari ini dari saya dan juga dari Santi untuk mata kuliah materinya dari fitonutrien atau fitokimia yang kaitannya dengan antioksidan. Baik, untuk slide pertama mungkin udah terbahas sih tadi tentang apa itu fitochemical. Jadi dari katanya aja kan udah ada kata fito dan juga kimia, itu artinya tumbuhan dan juga kimia. Berarti intinya adalah senyawa kimia yang alami terdapat dalam tanaman atau sayuran gitu. Sebenarnya fungsi ini sudah sangat berguna untuk tumbuhan karena dia untuk fotosintesis, untuk melindungi klorofil. Namun apa gunanya sih mereka untuk tubuh manusia dan hewan seperti yang tadi Prof tanyakan? Nah, ini semua dah fungsinya dia. Selanjutnya di sini fungsi fitokimia itu apa? Di sini ada berbagai macam studi yang berfungsi untuk mengetahui apa sih sebenarnya fungsi dari dia. Di sini saya sambil salah satu gambar di salah satu website ternama. Dia itu fungsinya ada banyak dia. Yang pertama untuk antioksidan, kemudian juga berfungsi sebagai hormonal, menstimulasi enzim, mengurangi bioavailabilitas nutrisi, antibakterial efek, mempengaruhi replikasi DNA juga itu salah satu penelitian tentunya ya. Dan juga untuk mencegah senyawa yang mengandung untuk mencegah kanker. Itu salah satu penelitiannya. Nah, di sini saya dan Santi akan membahas beberapa jenis fitokimia yang cukup ternama. Untuk yang pertama ini ada tentang karot ya. Dari namanya aja untuk kita udah tahu carrot gitu. Utamanya adalah dari carrotnya kan bahasa Indonesia. Wortel. Nah, dia. Jadi ini merupakan pigmen oranye alami yang terdapat dalam berbagai macam buah dan sayur, di mana kandungannya itu berupa isoprenit lipofilik. Ada kata lipofilik itu artinya absorpsinya memerlukan lipid untuk dia. Nah, di mana menurut beberapa studi dia itu mampu memusnahkan radikal peroksil sehingga ini tuh menyebabkan gangguan membran sel dan kerusakan lipid seluler untuk mencegah maksudnya. Nah, kelas fitonutrien ini sebenarnya dia ada di bakteri, alga, dan juga tumbuhan. Dan hewan tidak mampu mensintesis karotenoid sehingga tadi yang telah kita bahas sebelumnya penting untuk mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung karoten ini. Ada 600 jenis karotenoid yang dilaporkan. Nanti kita bahas apa saja. Nah, ini salah satu slide selanjutnya adalah membahas tentang struktur karotenoid, yaitu merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri dari 40 atom karbon, sehingga namanya adalah tetraterpenes gitu. Di mana strukturnya itu saya kurang paham untuk cara bahasa Indonesianya. Jadi dia extensive conjugated double bond. Jadi ikatannya yang berganda dan terpanjang. Nah, inilah yang menentukan warna, di mana berfungsi dia sebagai chromophore light absorbing. Sehingga biasanya kalau ikatannya semakin banyak, warnanya itu akan semakin pale atau pucat. Nah, ini dia salah satu strukturnya, di mana dia volatile dengan ikatan ganda. Selanjutnya adalah karotenoid ini secara komposisi dia itu dibagi menjadi dua. Ada karoten sama xanthofil. Nah, karoten itu yang punya hidrokarbon dan tidak mengandung oksigen. Sedangkan xanthofil sendiri dia mengandung oksigen. Nah, karena perbedaan panjang gelombang terutama, karoten itu akan berwarna lebih hingga. Sedangkan xanthofil ini lebih ke arah kuning. Nah, salah satu contohnya adalah lutein sama zeaxanthin. Itu salah satu jenis xanthofil yang paling umum. Nah, salah satunya karotenoid yang ditemukan di retina yang tadi kita bahas itu alfa karoten, beta karoten terlibat dalam kesehatan mata untuk menghambat pembentukan kolesterol dalam arti juga dan nutrien ini terlibat dalam pencegahan atherosclerosis. Kok ada suara-suara ikutan ya? Halo? Kok ada suara-suara Halo, Prof? ikutan? Ada Oh suara-suara iya. ikutan. Oh, kalau sekarang suaranya apakah sudah jelas, Prof? Jelas sih, tapi ada suara ikutan tadi tuh. Suara lain. Oh, oh iya, soalnya ini lagi di tempat umum, Prof. Oke, oke, oke. Lanjut, lanjut, lanjut. Ya. Kemudian ada beta karoten. Beta karoten ini dapat melindungi dari sengatan matahari dan menurunkan risiko sindrom metabolik. Nah, beberapa penelitian itu menemukan bahwa alfa karoten itu
ini menurut penelitian sih memperpanjang umur, mungkin karena dia mencegah radikal bebas sehingga aging juga berkurang, mungkin itu yang menyebabkan, dan juga beberapa hal lainnya. Nah, selanjutnya adalah karotenoid sebagai antioksidan tuh kayak gimana dia? Ini saya ambil dari beberapa riset sih. Karotenoid bagian dari sistem pertahanan antioksidan. Nah, risetnya itu karotenoid itu punya pigmen yang mampu mengikat atom yang tidak berpasangan gitu. Kemudian yang lainnya itu menurut risetnya itu dia mampu mendeaktivasi radikal bebas itu. Nah, kandungannya itu ada unsubstituted beta ion ring, yaitu beta dan alpha karoten itu memiliki aktivitas vitamin A yang mampu mengkonvertasi menjadi retinol yang tadi sebelumnya sempat saya jawab, Prof. Kemudian dia juga sebagai anti-inflamatori dan juga mencegah efek kejadian kanker, kardiovaskular, oftalmologik, dan aktivitas antioksidan lainnya. Ini beberapa riset sih saya kasih nomor, ini di daftar pustakannya ada sih tadi di bagian belakang. Ini ada riset terbaru selanjutnya dari suami tahun 2021. Jadi bagaimana peran karotenoid pada tumbuhan dan juga human tuh, untuk mengurangi stres. Tapi saya baca beberapa kali masih kurang paham karena ini lebih ke arah molekulernya sih, Prof. Nanti saya pahami lagi. Nah, tapi inti dari penelitian itu adalah selanjutnya yaitu bagaimana karotenoid dan beberapa karotinnya itu yang ditemukan yang memiliki aktivitas antioksidan. Di slide selanjutnya, jadi yang pertama itu ada lycopene, ada beta karoten, kemudian ada astaxanthin, beta karoten, keton, tryptophan, sama lutein, sama zeaxanthin. Ini tuh udah menyebut beberapa riset yang menyatakan bakal keuntungannya dia apa. Nah, salah satunya adalah tadi yang kita bahas ini untuk mencegah retinal impairment, itu lutein sama zeaxanthin. Kemudian ini ada prevent age related, jadi untuk mencegah pertambahan usia, dan juga inflamatori dan tumor genik itu dari astaxanthin. Dan juga yang paling menarik adalah tentang optik tadi, mencegah optik atau visual disease dan juga skin from destruction UV light. Nah, tapi yang menarik ini beberapa kandungan antioksidan ini memang sudah digunakan dalam skincare, saya baca sih, Prof. Salah satunya adalah Piton. Ini ada salah satu merek skincare Korea yang emang mereknya Piton, dan itu emang efeknya saya baru baca dia bagus untuk memproteksi skin sebagai antioksidan. Dan selanjutnya kita cukup bahas karotenoidnya. Sekarang selanjutnya adalah polifenol. Jadi polifenol itu salah satu fitokimia berupa senyawa heterogen yang setidaknya ada satu gugus hidroksil. Ada dua kelompok utama. Tadi sudah terbahas oleh kelompok sebelumnya, itu flavonoid sama non-flavonoid. Baik, di sini saya ada sedikit gambar struktur. Flavonoid itu apa aja, non-flavonoid yang sudah ditemukan apa aja, yang terkenal apa aja. Jadi ada flavonoid itu ada 6 dia. Ada flavanol, flavanones, isoflavone, flavanols, flavanones, sama antosianin. Nah, kalau yang untuk non-flavonoid itu yang sering saya dengar tuh tannin, kemudian phenolic acid, itu strukturnya. Nah, sekarang apa sih keuntungan dari fitonutrisi atau fitokimia polifenol ini di slide selanjutnya? Selanjutnya lagi. Nah, ini dia keuntungannya. Ini menurut, saya lupa, ini jurnal tahun 2019 sih. Nanti saya ingin dia itu fungsinya adalah sebagai cardioprotective activity, untuk punya anti-inflammatory activity, anti-aging, terus kidney protective against UV radiation, untuk melindungi beberapa organ kayak saraf, lambung, paru-paru, mencegah osteoporosis juga, sebagai anti kanker, antimikrobial, sebagai antioksidan juga. Kita udah tahu apa benefitnya. Untuk slide selanjutnya adalah terus dari mana kita dapetin itu semua gitu. Sumbernya dari mana? Nah, ini ada salah satu gambar ilustrasi sumber-sumber polifenol gitu. Ada dari buah kiwi, buah stroberi, juga. Nah, mungkin agak sedikit lengkapnya ada slide selanjutnya. Ada tabel. Nah, ini dia. Jadi ini saya bagi beberapa contoh untuk yang non flavonoid sama yang flavonoid. Jadi yang non flavonoid itu mungkin tadi Prof juga bertanya kenapa buah apa sih yang termahal. Menurut saya yang agak mahal tuh kayak buah blueberry, raspberry, itu termasuk harganya di atas rata-rata lah
Nah, itu tuh ada kandungan non-flavonoidnya ellagic acid. Kemudian ada nanti komarin. Komarin ini sering kita dengar juga kan, itu ada di brokoli, kemudian ada di sayur pok choy. Makanya ini rata-rata sih lebih ke arah colornya hijau. Tuh, nah, flavonoid sekarang ada antosianin. Nah, antosianin ini ada yang ke buah merah, kemudian nanti ada flavavon, ada flavanol, isoflavon. Ini ada di source-nya tuh di mana aja. Nah, ini ada salah satu slide selanjutnya adalah salah satu riset tentang bagaimana polyphenol itu melakukan proteksi terhadap tubuh tapi di manusia ini. Jadi tahun 2019. Jadi ini ada gambaran di mana ketika ada ROS di sini itu fungsinya adalah antioksidan tuh dari buah-buahan atau sayur ini mencegah. Di sini kan ada gambar blueberry, kemudian strawberry juga. Jadi mencegah dengan cara seperti itu gitu. Tapi ini saya masih belum terlalu paham, tapi di sini tuh dinyatain bahwa kebutuhannya dia tuh harus mengkonsumsi setidaknya 500 mg per hari flavonoid sama 300 mg untuk prosianid. Tuh dia. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan oleh Santi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Derisna. Di sini saya akan membahas fitonutrien vitamin E dan vitamin C. Jadi di mana kedua vitamin ini merupakan antioksidan yang penting ditemukan dalam makanan. Vitamin E atau disebut tocopherol ini dia sifatnya itu larut dalam lemak, sedangkan vitamin C atau ascorbic acid ini dia sifatnya larut dalam air. Nah, vitamin E sendiri dia ditemukannya itu pada membran sel dan dia itu berfungsi melindungi lipidnya dari proses oksidasi. Nah, vitamin C dia itu berfungsi memiliki potensi untuk bertindak sebagai pemutus rantai dalam reaksi radikal bebas. Vitamin E, jadi vitamin E ini dia memiliki struktur di mana dia itu memiliki 8 isomer ya. Jadi di sini ada yang disebut tocopherol sama ada trienois. Nah, tocopherol ini sendiri nanti dibagi lagi jadi alfa, beta, gamma, dan delta. Nah, di mana yang membedakannya itu rantainya apakah di jenis metil atau hidrogen seperti itu. Begitu pula dengan tokoetanolnya. Vitamin E ini biasanya banyak ya ditemukan pada biji-bijian atau kacang-kacangan. Di sini yang tertinggi biasanya ditemukan pada kacang almond, terus kalau pada oil istilahnya, pada minyak itu ditemukan tertinggi pada sunflower oil. Nah, dalam proses antioksidan sendiri, dia vitamin E itu dia bisa berfungsi sebagai donor ion hidrogen, di mana itu mampu merubah radikal peroksil, yaitu radikal hasil peroksida lipid, menjadi radikal tocopherol, yang dimana dia itu sifatnya kurang reaktif, sehingga dia itu nggak mampu merusak rantai dari asam lemaknya. Selain itu, dia juga bisa menyerang lipid peroksida, menyerang langsung, di mana lipid peroksida itu merupakan hasil reaksi antara lipid sama radikal bebas. Selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C ini dia strukturnya seperti pada gambar, di mana ada dia bentukan yang monodehydroascorbic acid, kemudian ada juga dehydroascorbic acid. Pada vitamin C ini banyak ditemukan pada buah-buahan, tertinggi pada buah blackcurrant dan strawberry, dan itu juga pada beberapa sayur-sayuran. Di sini dia sayur green pepper, kemudian ada Brussels. Terus vitamin C ini dia sangat umum digunakan sebagai antioksidan, di mana dia fungsinya sebagai antioksidan itu efektif menghambat radikal bebas. Secara dia itu bertindak dengan cara menyumbang elektron untuk mencegah senyawa lain yang sedang teroksidasi, dan dia itu memungut anion superoksida, radikal hidroksil, dan lipid hidroperoksida
Dan selain itu dia tuh mereduksi radikal bebas sehingga dia tuh menghambat terjadinya proses lipid peroksidasi dan mencegah terjadinya kerusakan sel. Nah, vitamin C dan vitamin E sendiri ini dia juga saling bersiklus. Jadi misalnya dia ada suatu radikal yang dia itu bereaksi dengan rantai atau lipid sehingga menyebabkan vitamin E ini mendonorkan elektronnya sehingga dia itu menjadi yang bersifat vitamin E radikal atau proethanoyl radikal. Nah, di mana nantinya tokotrienosil radikal ini dia akan bereaksi dengan vitamin C, ascorbik acid. Nah, sehingga dia kembali menjadi tokoferol atau dia menjadi vitamin E yang stabil lagi atau menjadi antioksidan lagi. Selain itu nantinya vitamin C ini dia berubah menjadi semi askorbil yang sifatnya radikal, kemudian berubah kembali menjadi dehidroaskorbat dan dia memasuki siklus cycle. Nah, di mana sebenarnya vitamin C yang sifat semi askorbik radikal sama dehidroaskorbat ini dia sifatnya tidak terlalu radikal atau tidak terlalu merusak karena itu angka redoksnya itu rendah. Jadi sebenarnya dia pada tubuh itu dengan jumlah sedikit itu tidak berbahaya. Kemudian folat atau vitamin B9, di mana folat asam folat itu merupakan turunan dari kelompok yang disebut folat. Asam folat ini atau disebut dengan asam pteroyl glutamat itu merupakan molekul tripartit yang terdiri dari protein asam para-aminobenzoat dan residu glutamat yang terhubung dengan gamma link glutamat residual. Jadi dia strukturnya ada gabungan dari ketiga yang sudah sebutkan tadi. Nah, folat sendiri dia ditemukan banyak pada sayur-sayuran, kemudian ada juga ditemukan di buah dan makanan lainnya. Nah, aktivitas antioksidannya dari folat sendiri itu dia diduga itu memediasi mekanisme pengurangan konsentrasi HCI plasma atau homocysteine, di mana homocysteine itu kalau kadarnya tinggi dalam darah itu dia bisa menyebabkan penyakit kardiovaskuler. Jadi dia itu berfungsi mengurangi konsentrasi HCI pada plasma sehingga dia itu meningkatkan kapasitas antioksidan total atau total antioksidan capacity atau TAC dan mengurangi pembentukan ROS. Nah, sebenarnya dari mekanismenya ini dia masih belum banyak penelitian atau biomarkernya yang diteliti, jadi saya masih belum menemukan banyak jurnal yang membahasnya. Kemudian selanjutnya ada fitoestrogen. Jadi fitoestrogen ini dia merupakan suatu substrat dari tumbuhan yang memiliki aktivitas mirip dengan estrogen. Nah, contohnya itu ada isoflavonoid, lignan, sama phenylflavonoid. Nah, isoflavonoid ini yang istilahnya paling banyak diteliti karena sifat antioksidannya. Flavonoid itu tadi udah dijelaskan di Risna, dia juga termasuk golongan flavonoid, bisa ditemukan pada kacang-kacangan atau leguminosa, dan dia itu memiliki kemampuan antioksida, mencegah terjadinya kerusakan akibat radikal bebas. Dan dia melalui dua mekanisme, di mana yang mekanisme pertama itu dia mendonorkan ion hidrogennya, yang kedua itu mekanisme dia sebagai scavenger atau dia itu sebagai pemusnah dari radikal bebas secara langsung. Mungkin sekian presentasi dari saya. Waktunya saya kembalikan. Terima kasih. Oke, bagus. Sangat bagus. Nah juga, ini juga saya udah kasih beberapa pertanyaan nih. Coba bantu dijawab tuh.
Dimulai dari karoten. Karot plus in. N-nya tuh apa ya? Mata itu. Nah tuh, si Deris Sebelum tuh. Mbak Mumi, Karoten. aku dapat pegangan si mesin yang kepala. Apa tuh? Saya cari bahasa N-nya Latinnya apa nggak ini? ada sih. M-nya apa ya, Prof? Iya, kan karoten. Karot udah tahu ya, wortel. Ya, Dan dan N, karoten. N-nya tuh apa? saya cari-cari emang nggak ada, Prof. Apa itu? N-nya Melihat, itu adalah melihat. senyawa ini. Senyawa polialken yang ikatannya rangkap 2. Itu di kimia organik ada. Makanya kan kamu lihat coba, struktur kan kayak gitu kan. Senyawa rangkap 2-nya banyak. N, itu namanya Ya, golongan N. iya. Oh ya, golongan ini. Terpen. Ya, terpen, alken, apa banyak tuh. Ya, itu karoten. Basicnya dari situ. Ada juga karotenoid. Apa beda karotenoid? Jelas beda. Satu dia ngikat apa? Satu cuma ngikat hidrogen toh sama karbon, tapi yang satunya Oksigen. ada oksigennya. Iya, ya. Penting ini. Jadi kalau kita melihat strukturnya seperti yang dibahas di sini, yang ditampilkan kira-kira radikal bebas apa yang bisa diikat senyawa karoten dan karotenoid. Nah, radikal bebas mana yang bisa diikat di situ? Melihat struktur kayak begini. Ini penting nih. Makanya belajar kayak gini, struktur tuh jelas-jelas primer, prime. Kira-kira radikal bebas mana yang bisa diikat oleh senyawa yang strukturnya seperti ini? Pelagan, ada ide pelagan? Gracia mungkin? Ada ide? Pelagan masih pelagan. Pelagan sholat kali ya. Kalau pelagan atau Gracia? Masih Gracia. Masih, Prof. Ya. Radikal bebas apa aja yang bisa diikat dengan struktur seperti itu? Atau mungkin dari sana nanti ada penjelasan? Yang pasti kan karena yang atas nggak punya oksigen, pasti dia akan cat yang single oksigen. Apa istilahnya, Prof? Bukan single oksigen, tapi dia akan mengikat apa? Radikal bebas proton, Iya, hidrogen proton. Ya, yang ada plus. hidrogennya karena dia Ya, ada oksigen. ya ini penting pemahaman struktur. Ini soalnya kalian sudah sampai level S2 jelas pemahamannya lebih dibanding S1, jelas jauh. Ya, itu hidrogen bisa diikat. Hidrogen yang bermuatan tuh proton. Ya, itu proton tuh bengal tuh. Si bikin perkara. Apa aja? Pengeriputan kulit. Wanita paling takut sama pengeriputan kulit. Nanti takut nggak? Mata udah mulai keriput. Padahal umurnya baru 25. Aduh, Pasti. kok, kok wajahnya udah seperti tante-tante. Padahal baru lulus, padahal masih kulit. Wajahnya udah seperti tante-tante. Aduh, sore ini aku batuk mulu. Ya. Hobi makan gorengan doang. Itu ya. Mencegah keriput pada wajah wanita tuh antioksidan yang mana ya yang berkontribusi? Dari Santi atau Gracia juga boleh jawab, Mas Pelagan. Pelagan? Kalau pastikan mata kuliah ini saya promosikan di S1 mata kuliah elektif. Ayo, siapa bagi cewek-cewek yang tidak mau kelihatan tua sebelum masanya? Ambil mata kuliah ini, banyak yang ambil tuh di S1 antioksidan.
Mencegah keriput buat dewasa tuh apa yang ini? Mencegah keriput wajah wanita itu apa saja yang sebaiknya dikonsumsi? Ada yang tahu? Ada punya ide? Dari sana? Rahasia? Nanti? Satu lagi masih. Siapa nih? Si Risma atau Rambo? Ada yang punya ide? Ayo Rambo. Hati-hati sama keriput yang menyerang di sisi mata nih Rambo. Ayo, kamu jangan sampai nggak tahu apa yang harus dikonsumsi. Lah iyalah, bukannya saya bilang Rambo itu tua, enggak. Saya nggak bilang seperti itu. Tapi cepat lambat, cewek-cewek zaman sekarang itu sering kelihatan begitu. Kenapa? Karena makanannya nggak benar, nggak betul makanannya. Harus tahu itu, ya. Gue betul, emang polifenol ya jelas. Pasti antioksidan itu semuanya termakan. Makanya konsumsi manusia itu sebaiknya 40% itu buah-buahan, sayuran. Jangan kebanyakan makan daging. Kamu kalau di daerah sana banyak makan daging ya? Di daerah tempat di mana? Sumba ya? Iya, Prof. Banyak makan daging. Iya. Manusia tuh aslinya didesain untuk makan buah sayuran. Buah terutama. Ya, itu. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan hewan-hewan karnivor, bagaimana mereka bisa mengambil antioksidan di pakan mereka? Coba, ada yang paham nggak? Kan? Ada ide buat hewan karnivor antioksidannya apa aja yang biasa mereka konsumsi? Risma mungkin tahu Risma. Halo dari Risma, Santi, pada hewan karnivor apa Dari saja daging antioksidan? atau Iya, daging itu apa antioksidan yang ada di daging? eh, bisa baca ini Prof yang tadi ini ada di PPT itu astaxanthin juga salah satunya Prof. Astaxanthin, apa lagi? Udah saya tahu itu aja Prof. Iya, yang jelasnya si hewan karnivor, macan segala macam, singa, dia ngambil antioksidan dari apa? Mangsanya hewan ruminansia. Nah, di hewan ruminansia itu antioksidan yang dia makan dari tanaman itu disimpan di mana? Nah, ini yang penting. Antioksidan itu disimpan di mana? Halo Pelagan, Mas Pelagan nih. Pelagan, Halo Prof, kenapa? Habis apa? Habis sholat apa? Sholat disuruh belanja Prof. ya. Kenapa habis apa? Kenapa Pelagan? Dari belakang Prof. Oh iya ya, oke nggak apa-apa. Nah, hewan-hewan karnivor itu kan dia makan apa? Dia kan makan daging dari hewan-hewan ruminansia, betul nggak? Hewan-hewan herbivor lah. Nah, kepada hewan herbivor itu kan dengan kandungan antioksidannya terdapat di mana aja? Di organ apa terutama? Yang terutama, yang pertama kali dicari oleh hewan pemangsa itu organ apa? Kok dia dapat mangsa? Ada yang paham nggak? Lambungnya atau kubung? Iya, nggak mau terakhir. Apa yang dia cari nomor satu? Leher? Mungkin, Prof. Hati, iya. Oh iya hati. Hati itu kandungan antioksidannya tinggi buat hewan karnivor, terutama hati-hati dari hewan herbivor. Ya, hati dia. Jangankan hewan karnivor, manusia aja hati masih dimakan kan ya enggak? Jadi manusia berebutan sama hewan karnivor. Itu loh. Ya. Organ hati itu penting buat karnivor.
Karena situ sumber antioksidan yang disimpan oleh tubuh hewan herbivore. Itu terutama dipusatkan di hati. Ya. Lipid, lemak. Juga vitamin E itu banyak di lemak. Vitamin larut lemak dia. Ya. Makanya coba tonton film-film seperti National Geographic. Coba nonton itu. Bagaimana caranya mereka makan? Perhatikan. Saya aja banyak belajar dari film gituan. Ya. Kita dokter hewan loh. Harus paham. Udah S2 lagi. Ya. Apa aja jenis antioksidan yang ada di produk-produk daging? Hampir semuanya ada. Karotenoid, antosianin, segala macam ada. Nah, karnivor alaminya dia ngambil antioksidan dari organ itu. Kecuali anjing-anjing yang makanannya sudah dicampur tangan manusia, itu udah lain lagi ceritanya. Ya. Tadi saya lihat ada gambar tomat, coba lihat tomat. Ada gambar tomat tadi. Penampang tomat. Coba lihat. Terus. Saya ada tuh tomat tuh. Coba lanjut. Masih termute, Prof. Penampang tomat coba lihat. Itu seperti organ apa? Ginjal nggak, Prof? Coba lihat tomat yang dibelah tuh. Seperti seperti penampang organ apa? Ya pada manusia juga. Coba perhatikan. Seperti organ apa dia? Tomat yang dibelah. Ginjal, Prof. Enggak, jantung. Coba perhatikan. Pernah lihat jantung yang dibelah enggak? Pernah belajar anatomi kan? Pernah nggak lihat jantung yang dibelah? Jantung hewan lah ya. Itu kan dia punya dua bilik tuh. Itu seperti gambar ventricle, betul nggak? Jantung yang dibelah, penampang jantung. Pernah lihat nggak? Oh, nggak pernah lihat, kan harus lihat loh. Habisnya di anatomi itu udah belajar sama Dianto. Tomat itu bagus buat organ jantung. Penampangnya mirip jantung. Apalagi pisang, seperti apa pisang? Santi, seperti apa pisang? Seperti organ apa? Ya, ketawa kamu lagi. Gracia, pisang seperti organ apa? Hah? Ginjal. Apa? Masa pisang kayak gitu? Ginjal. Jangan banyak aja. Pelagan, pisang seperti apa pelagan? Pelagan tahu nih. Halo pelagan? Seperti jari, Prof. Enggak ah. Seperti organnya cowok itu apa? Apa organ cowok, pelagan? Kita berdua punya tuh pelagan. Seperti organ Ekor, apa Prof. pisang? Hah? Ekor. Ekor apa? Ekor di Apa depan tadi? tapi, Prof. Nah itu ya. Itulah. Santi udah ketawa aja. Jawab enggak, Santi ketawa aja. Jadi pisang tuh gunanya untuk apa kira-kira? Tomat belahnya kayak jantung. Itu buat antioksidan jantung oke. Mencegah apa? Kardiovaskular. Mencegah ya, bukan mengobati. Pisang seperti organnya cowok. Jadi kira-kira buat apa tuh? Pisang. Buat nambah apa pelagan? Buat nambah apa cowok? Buat nambah apanya cowok? Nambah stamina cowok. Itu. Nanti kamu pegang udah punya istri, sebelumnya makan pisang dah. Dua biji aja. Nah, oke deh. Lanjut. Ini udah punya istri.
Jangan kamu coba di orang lain, jangan. Ya, Santi ketawa aja Santi nih. Itu, coba lihat ya. Sekarang coba Anda perhatikan buah-buah yang mungkin Anda pernah beli, Anda pernah makan. Seperti organ apanya manusia. Coba perhatikan. Ya. Pisang itu karbonnya tinggi loh. Dia ngasih energinya bagus dia. Ya. Ini terlepas dari ngomong jorok ya, bukan ke situ bukan. Tapi kita lihat dari biokimianya. Ya. Tomat tuh kayak jantung. Coba Anda cari kacang merah seperti apa, coba lihat. Pernah tahu kacang merah kan? Ginjal, Prof. Iya, kacang merah. Telur seperti apa tuh telur ayam? Beli apa Pelagan? Telur ayam. Mata, Prof. Lato-lato. Ya, iya, banyak ya. Itu secara nggak langsung itu pencipta itu sudah mengindikasikan pada manusia. Nih, apa yang kamu boleh makan? Karena pasti yang dimakan itu baik. Apa yang kita makan dari pencipta kita pasti baik. Itu aja. Tapi kalau kita makan sendiri di aneh-aneh, apa fast food, junk food, nah itu ceritanya lain lagi. Ya, itu hubungan antara apa? Bentuk buah dan organ tubuh. Ya. Nah tadi Santi ngebahas reaksi berantai ya antara vitamin E, vitamin C dan thiol. Itu gunanya untuk apa? Untuk memanage radikal bebas. Radikal bebas tuh nggak bisa langsung blok dipukul, nggak bisa dia. Harus apa? Pelan-pelan. Dia harus di manage. Ya apa? Dikelola pelan-pelan. Makanya reaksinya berantai kayak seperti yang ditampilkan. Vitamin E dulu, vitamin C. Kenapa vitamin E dulu yang berperan di reaksi ini? Ada nggak penjelasan? Derisna, masih Derisna. Kenapa vitamin E dulu yang diperani di sini? Kenapa nggak langsung vitamin C? Karena vitamin E itu dia larut di lemak, Prof. Iya, dia adanya di mana, Sam? Di lokasinya di membran. Iya, di membran. Sedangkan antioksidan kan terbentuknya di dalam sel. Makanya vitamin E dulu yang take over. Nah, vitamin E di membran itu dia berbatasan dengan medium air atau cairan di ekstrasel. Nah, di ekstrasel itulah vitamin C yang ambil alih bersama-sama dengan thiol. Seperti itu. Ya. Vitamin C itu larut air. Dia pun kalau masuk ke sel dia nggak banyak. Nah, dia larut air. Walaupun di dalam sel airnya banyak. Ya. Makanya vitamin E duluan yang ambil di reaksi itu. Baru ke vitamin C. Baru ke thiol. Thiol itu senyawa apa? Belerang, mani belerang dia. Ya. Siklus thiol. Siklus belerang. Nah, makanya terakhir protonnya diapakan? Protonnya ini kan. Nah, protonnya ini kan, ya enggak? Protonnya di apa? Sudah dilemahkan lah istilahnya. Tapi di sini ini protonnya masih kuat di deretan sini nih. Ya. Dia masih kuat. Makanya vitamin E dulu yang diserang. Nah, dia ada di membran. Baru kemudian take over oleh vitamin C. Makanya ada istilah apa? Lipid water interface, ya enggak? Itu. Ya. Makanya ada lipid water interface antara lipid di membran dan cairan di luar membran. Ya. Itu kira-kira seperti itu. Gunanya apa? Untuk memanage elektron.
Nah, yang terakhir mungkin ini ada fitoestrogen. Apa guna fitoestrogen ya? Ada yang paham nggak? Nah, ini wanita nih, bukannya kita-kita nih, bukan saya mapelagan nih, tapi wanita. Apa gunanya fitoestrogen? Dia bekerja sebagai hormon, Dok. Betul. Apa maksudnya hormon? Bagaimana tuh cara kerjanya? Coba silakan dari Risma atau Santi atau yang lain, Risma juga boleh. Rambu juga Jadi oke. sih, ya, ini Sama-sama jadi wanita. kayak menggantikan fungsi estrogen, terutama pada wanita yang sudah menopause. Iya. Gitu. Jadi ada beberapa Menopause. Jadi, Apa yang terjadi pada wanita saat memasuki fase menopause? Ini penting. Apa yang terjadi? Sekalipun dia punya suami loh. Apa itu dia nggak punya suami? Wow, gawat tuh. Apa yang terjadi saat wanita menopause? Pernah baca nggak? Ya kalian memang belum sampai masa itu, tapi sooner or later kalian masuk fase itu. Osteoporosis. Iya. Osteoporosis apa lagi? Berikan Ketidakstabilan emosi itu penting. Ya. Makanya di TikTok tuh ibu-ibu komplain terus ke suaminya. Masuk masalah menopause tuh. Ibu-ibu di TikTok, ada yang nanya TikTok kan sering kan? Ibu-ibu komplain lah. Apa yang penting dari suami? Dompetnya tebal. Ya. Suami itu bukan hanya good looking, tapi harus juga good reckoning katanya. TikTok tuh. Nanti pernah lihat TikTok tuh. Itu ibu-ibu udah mulai setengah bayar tuh San. Walaupun wajahnya masih cantik tuh keliput di matanya udah mulai kelihatan. Ya, itulah. Bagaimana caranya? Nah, fitoestrogen itu bukan dikonsumsi yang berupa suplemen, bukan. Anda sudah harus mulai mengkonsumsi fitoestrogen dari sayuran tanah buahan itu selagi Anda berumur 35 ke atas. Sudah mulai konsumsi 40 lah. Sudah mulai konsumsi. Bukan tiba-tiba memasuki masa 50 kemudian digebrak oleh suplemen fitoestrogen, nggak bisa, no way. Ya. Kenapa? Supaya juga Anda awet muda, girls. Fitoestrogen itu menyebabkan awet muda loh. Jadi begitu kamu masuk masa menopause, penampilanmu masih kelihatan, ya apa sih, cantik lah. Loh, nggak kelihatan udah tua banget. Rambut mungkin udah boleh mulai memutih, oke. Tapi penampilan masih energik. Itu, ya. Ini buat para cewek-cewek nih. Cepat atau lambat kalian akan sampai ke sana. Distrategikan dengan baik apa yang kalian makan. Ya. Si Derisna tuh dia dari kecil udah biasa minum makan fitoestrogen tuh Derisna. Halo Derisna. Derisna. ya kalau makan kacang-kacangnya Iya. sayur-sayuran. Lalapan tuh Derisna. Ya enggak? Dari muda dia udah makan tuh si Derisna tuh. Makan lalapan. Itu kan fitoestrogennya tinggi tuh. Jangan banyak makan daging. Udah umur 40 ke atas udah banyak makan daging. Enggak cewek, enggak cowok, sama. Ya. Oke, ada yang masih ditanyakan? Itulah pesan-pesan saya mungkin selama di kuliah hari presentasi di malam ini. Itu pesan-pesan saya. Moga-moga nyambung ke kalian. Masih mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang masih mau ditanya. Nanti jangan lupa ya, absen di link itu S2 antioksidan ya, di Google Form-nya ya. Ada pertanyaan lagi? Atau udah ngantuk? Mungkin udah ngantuk ya. Gimana kuliah saya? Cukup jelas? Atau malah membingungkan? Atau malah bikin kuat? Gimana? Apa membingungkan? Atau bikin tambah ruwet? Atau gimana?
Ada nggak pengetahuan lebih yang kalian dapatkan di sini, di kuliah ini? Itu aja. Tentu ada, Prof. Apa yang nggak pernah terpikirkan mungkin? Ya. Tapi anyway ya itulah yang saya bisa kasih ke kalian dengan segala keterbatasan saya. Ya. Itu aja mungkin. Kalau nggak ada pertanyaan lagi kita tutup ya kuliah ini ya. Dengan ucapan apa? Terima kasih Baik, atas Prof. perhatiannya. Selamat malam. Pastikan kesehatan. Ya. Jangan aneh-aneh. Ya. Semuanya pelagan juga ya. Udah. Langsung tidur habis ini. Jangan main kemana-mana. Makan. Tidur. Udah. Oke semua. Selamat malam ya. Sip. Malam, sehat Ya. selalu, Prof. Jangan Malam, lupa Prof. save Terima chatnya kasih. ya. Ya. Oke. Sip. Selamat malam, Prof. Malam.